Video kali ini saya akan menemukan aplikasi Asset Management System yang dibuat menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap 3 ya. Jadi aplikasi Asset Management System ini diperuntukkan untuk menghitung aset yang ada, terutama aset IT. Di sini kita bisa menghitung umur ekonomis dari masing-masing aset. Kemudian juga ada depresiasi per bulan dari aset tersebut dan book value dari aset tersebut atau nilai terkini dari aset tersebut. Kita langsung saja login. Aku passwordnya juga sama. Ini muncul seperti ini. Ada aset, supplier, license, dan administrator. Di sini kita bisa melihat ada menu aset, supplier, kategori, min, dan laporan. Ini seperti biasanya ini grup aset itu sendiri kita bisa lihat. Ini ada data aset dan ada input aset. Data aset seperti ini. Nah, ini tampilan dari data asetnya. Di sini kelihatannya ada tanggal beli, harga belinya berapa, umur ekonomisnya berapa bulan. Ini kalau standar masing-masing sih biasanya sekitar 5 tahun, sekitar 5 tahun atau 60 bulan. Tapi biasanya kalau untuk laptop biasanya sih 4 tahunan. Tapi tergantung dari masing-masing perusahaan kebijakannya seperti apa. Jadi kalau untuk book value sendiri, misalkan book value sudah 0 tapi asetnya masih bagus dan perusahaan masih mempertimbangkan untuk mengganti, bisa jadi juga akan tetap dipakai ya, karena pertimbangannya ke cost seperti itu. Tapi kalau memang perusahaannya sudah tight ketika ada budgeting dan ketika aset itu sudah book value-nya 0, kemungkinan besar akan diganti dengan yang baru. Oke, ini tampilannya. Di sini ada export to Excel seperti biasa. Ini juga ada detail, edit, kita lihat terus seperti biasanya. Ini menggunakan data table server side processing. Ya, ini menggunakan data table supaya pencariannya enak. HP misalnya, ini HP muncul ya. Saya mau lihat nih. Saya lihat detail. Nah, ini barangnya HP VGMP 1050L. Tanggal banyak kelihatan. Dan di sini kelihatan nih harga beli berapa, umur ekonomis berapa, depresiasinya berapa per bulan, dan book value today atau nilai hari ini ada 0 ya, karena value-nya habis. Ini seperti biasanya ya, CLUD, create, update, delete. Di sini juga Anda bisa menambahkan aset ya dengan mengaktifkan input aset. Nah, seperti ini Anda bisa menambahkan aset di sini. Tinggal Anda input kode, nama barang, spesifikasi, lisensi, serial number, tanggal beli, harga beli, garansi. Garansi ini dipilih berdasarkan garansi yang disediakan. Biasanya kalau laptop itu maksimal 3 tahunan ya, makanya di sini bisa dipilih sampai 3 tahun. Umur ekonomis bisa dipilih di sini berapa tahun umur ekonomisnya. Kalau yang 20 tahun mungkin lebih ke mesin ya, mesin produksi seperti itu. Kategori ini bisa ditambahkan secara otomatis di menu ini, di menu kategori. Supplier juga bisa ditambahkan otomatis di menu supplier. Nah, kita lihat data supplier. Ini data suppliernya. Nah, ini toko supplier ya, jadi data suppliernya
seperti biasa ini CRUD, ada edit, delete, create, seperti itulah. Dan sini ada export to Excel. Export to Excel untuk melihat data supaya ini. Di sini kategori kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kategorinya ada software dan hardware. Kalau mau menambahkan kategori tinggal kita tambahkan di sini. Saya menambahkan Canon, ya, kategorinya adalah stationery. Kategori bisa disimpan, kita lihat kembali. Nah, ini sudah bertambah ya stationery. Di sini juga bisa kita edit. Misalkan stationery office. Kembali. Seharusnya sih sudah berubah ya, karena sudah kita edit ya. Nah, yang sudah berubah ini juga bisa kita hapus. Nah, konfirmasi Anda ingin menghapus data stationery office. Oke, harusnya ke delete. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada menu admin. Untuk aplikasi aset manajemen sistem ini hanya satu privilege dengan multi user. Jadi Anda bisa menambahkan banyak user, tapi dengan privilege-nya ya hanya satu saja, admin. Nah, ini dari datanya. Sini ada laporan aset, ada laporan pembelian aset, kategori laporan aset. Ini lebih ke list pembelian asetnya. Nah, seperti ini. Ini laporan pembelian aset. Nah, di sini kita bisa mencari data pembelian. Kalian bisa mengekspor ke PDF sebagai contoh seperti ini. Misalkan saya mau nyari tanggal 1 Oktober sampai 2020. Tanggal 30 Oktober 2020 harusnya nggak ada ya, karena belum ada data. Nah, 0. Kalau misalnya kita cari di tahun misalnya bulan apa ya, tahunnya misalnya tahun lewat ya 2014 sampai hari ini kita kelihatan ya, bisa misalkan 2014 01 sampai hari ini ada data. Nah, ini kelihatannya tuh datanya, karena datanya memang dari tahun 2014 makanya export semua ya. Jadi kalau misalnya dipilih di sini hanya 2014 saja, berarti ketika 2014 01 01 sampai 2014
data. Harusnya data 2014 saja yang muncul. Nah, ini kelihatan hanya data 2014 saja yang muncul. Ini begitu kita ekspor pun hanya data 2014 saja yang muncul. Kita coba ekspor. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi yang muncul hanya data di tahun 2014 saja. Ini juga ada keterangan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa datanya. Oke. Begitulah tampilan dari aplikasi Asset Management System ini. Ya. Jika Anda berminat, silakan WA di deskripsi yang ada di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktivitas.